Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang sejarah awal Israel di Palestina pada masa Nazi Jerman. Sejarah pendirian Israel di Palestina memiliki akar panjang yang berkaitan dengan gerakan Zionisme, kolonialisme Barat, serta dampak besar dari Perang Dunia Kedua dan Holocaust yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Sebelum abad ke-20, Palestina merupakan bagian dari Kekaisaran Utsmaniyah dan dihuni oleh mayoritas Muslim, serta minoritas Yahudi dan Kristen yang telah tinggal di sana selama berabad-abad. Namun, pada akhir abad ke-19, gerakan Zionisme mulai berkembang di Eropa dengan tujuan membangun negara khusus bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Hal ini dipicu oleh meningkatnya antisemitisme di Eropa, termasuk kasus Dreyfus di Prancis yang memperlihatkan diskriminasi terhadap orang Yahudi. Pada tahun 1917, selama Perang Dunia Pertama, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang menyatakan dukungan terhadap pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Deklarasi ini ditujukan kepada pemimpin Zionis, Lord Rothschild, dan dianggap sebagai bentuk dukungan politik bagi gerakan Zionisme. Namun, hal ini juga bertentangan dengan janji Inggris kepada bangsa Arab melalui korespondensi McMahon Hussein yang menjanjikan kemerdekaan bagi wilayah-wilayah Arab, termasuk Palestina, sebagai imbalan atas dukungan mereka dalam melawan Kesultanan Utsmaniyah. Setelah Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris untuk menguasai Palestina, yang kemudian membuka pintu bagi gelombang imigrasi Yahudi ke wilayah tersebut. Dalam periode 20-an dan awal 30-an, ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina semakin meningkat. Orang-orang Yahudi yang datang dari Eropa seringkali membeli tanah dari pemilik Arab kaya yang tinggal di luar Palestina, menyebabkan petani Arab yang telah tinggal di tanah tersebut selama bertahun-tahun harus kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan mereka. Selain itu, pembangunan pemukiman Yahudi yang semakin meluas menimbulkan kecemasan di kalangan penduduk Arab. Bentrokan antara komunitas Yahudi dan Arab mulai sering terjadi, terutama pada tahun 1929 ketika terjadi kerusuhan besar yang menewaskan ratusan orang dari kedua belah pihak. Situasi semakin memanas setelah Adolf Hitler dan Nazi Jerman naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1933. Kebijakan antisemitisme yang diterapkan Nazi, termasuk diskriminasi dan kekerasan terhadap orang Yahudi, mendorong gelombang pengungsi Yahudi yang mencari perlindungan ke Palestina. Dalam kurun waktu antara tahun 1933 hingga 1939, lebih dari 250.000 orang Yahudi bermigrasi ke Palestina, sehingga meningkatkan jumlah populasi Yahudi secara signifikan. Hal ini memicu perlawanan dari komunitas Arab yang merasa bahwa kehadiran Yahudi di Palestina semakin mengancam keberadaan mereka. Puncak ketegangan ini terjadi dalam Revolusi Arab yang berlangsung selama 3 tahun, yaitu sejak tahun 1936 hingga 1939. Pada periode tersebut, kelompok-kelompok nasionalis Arab melancarkan pemberontakan terhadap Inggris dan menuntut dihentikannya imigrasi Yahudi serta kemerdekaan Palestina. Menanggapi situasi yang semakin tidak terkendali, Inggris menerbitkan buku Putih tahun 1939 yang membatasi imigrasi Yahudi ke Palestina menjadi hanya 75.000 orang dalam 5 tahun ke depan. Keputusan ini mendapat tentangan keras dari kelompok Zionis, terutama karena pada saat itu Perang Dunia Kedua telah pecah dan penganiayaan terhadap orang Yahudi di Eropa semakin memburuk. Selama Holocaust, sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh Nazi di kamp-kamp konsentrasi, yang semakin memperkuat argumen Zionis bahwa bangsa Yahudi membutuhkan negara sendiri untuk melindungi diri mereka dari genosida di masa depan. Pasca Perang Dunia Kedua, tekanan terhadap Inggris untuk mengizinkan lebih banyak imigran Yahudi ke Palestina semakin meningkat, terutama dari Amerika Serikat dan organisasi-organisasi Zionis internasional. Kelompok-kelompok Zionis seperti Haganah, Irgun, dan Lehi mulai melakukan perlawanan bersenjata terhadap Inggris. Beberapa serangan dilakukan terhadap pasukan Inggris dan infrastruktur mereka, termasuk pemboman Hotel King David di Yerusalem pada tahun 1946 yang dilakukan oleh Irgun.
menewaskan 91 orang. Inggris yang kehabisan sumber daya akibat perang dan menghadapi tekanan internasional, akhirnya memutuskan untuk menyerahkan masalah Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salurkan wakaf Anda di sini Bank BRI 06690 100 139 8307 atas nama Yayasan Wakaf Khairazadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.